Kepada Ustaz Fakhrul Razi, dan saya juga ucapkan salam hormat kepada para pengisi hari ini yang saya tak sempat ikuti. Semua telah ditakdirkan oleh Allah untuk saya duduk di sini dan bersemoga dengan puan dan tuan-tuan sekalian. Semoga tuan-tuan, puan-puan semua dalam keadaan sehat walafiat dan diri. Dari dina haji ke? Atau ada yang tak nak pergi haji? Oh, belum dapat lagi. InsyaAllah. Penungguan itu sesuatu yang membosankan, tapi ketika dapat, gembiranya bukan main. Tak apalah, hidup itu menunggu ya. Berdoalah. Semoga ini juga cara bahwa kita serius nak pergi haji, dan Allah bagi. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Okey. Saya diberi satu slot ya, untuk membuat pengisian berkaitan tentang wukuf di Arafah. Mungkin puan-puan dan tuan-tuan pernah dengarkan satu hadis Nabi bahwasannya Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah. Maknanya kemuncaknya di situ dan tak sah ya kalau tidak ada wukuf di Arafah. Bahkan dalam hadis Nabi juga dikatakan khairud du'a doa'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa itu doa yang dipanjatkan pada ketika hari Arafah, yaitu yang bertarikh 9 Zulhijjah. Ya, selepas matahari sudah naik dan tergelincir ya, fusul hula begitu ya, sampai tenggelam matahari. Dan Nabi SAW juga pernah bersabda pada masa itu bahwa apa yang diucapkan oleh Nabi dan juga Nabi-Nabi sebelumnya adalah kalimat tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semua dah hafal ya? Kalau hafal kan senang ya, nak buat pengisian, sebutan zikir itu, lepas tu tempatnya, lepas tu kita kaitkan dengan hati dan jiwa kita, timbul perasaan seolah-olah yang jiwa ini dekat betul dengan Tuhan kita pada ketika haji itu. Okay. Saya akan cuba bawa puan-puan dan tuan-tuan sekalian untuk memahami, menghayati, serta menjiwai suasana ketika wukuf di Arafah dengan sejarah penciptaan kita dan dengan kesudahan kita nanti di akhirat. Karena itulah kemuncak haji. Bahkan puan-puan dan tuan-tuan pun sudah biasa terdengar ya, masyhur. Siapa yang sudah selesai menyempurnakan haji, maka kedudukannya sama seperti bayi yang baru dilahirkan. Maksudnya apa? Dosa tak ada. Kalau dosa tak ada terus mati selepas sempurnakan haji, masuknya ke mana? Ke syurga lah. Maknanya syurga itu murah ke mahal? Mahal lah. Maknanya ketika haji itu susah ke senang? Susah lah. Kalau susah nak dapat syurga, banyak keluhan ke tak? Betul ya? Tak ya? Okey. Keluhan itu akan terjadi bila tidak diilmui apa falsafah haji dan tujuannya. Keluhan itu akan dihilangkan ketika kita tahu falsafah haji dan tujuannya. Atas dasar itulah puan-puan dan tuan-tuan sekalian, saya cuba untuk menghadirkan perbincangan tentang masalah wukuf di Arafah, yang pada ketika wukuf itu seluruh umat di dunia merasakan manfaatnya. Bukan cuma orang wukuf saja. Yang tak wukuf, yang dekat Malaysia ke Indonesia ke Singapura, macam-macam lah, di luar orang haji pun dapat percikan rahmat dengan puasa hari Arafah.
Dosa-dosa 1 tahun yang lalu dengan dosa setahun ke hadapan dipadankan. Pasal ada orang wukuf dekat Arafah. Setahun tuh dosa kita berapa, puan-puan, tuan-tuan? Mungkin setahun lagi yang ke depan itu, yang kita tak tahu nak buat dosa apa lagi tu berapa, puan-puan, tuan-tuan. Tapi dengan mudahnya Rasulullah mengatakan barang siapa yang ikut berpuasa, yang berpuasa di hari Arafah itu, pada ketika orang tengah wukuf tu, dipadamkan dosanya 2 tahun. Tahun lepas dan tahun akan datang. Maknanya haji itu perkara berat. Kalau perkara berat, perlu ada kesediaan. Kesediaan itu bukan cuma jasad, duit, kesehatan, tapi kemampuan nak berserah diri kepada Allah yang di sini ini mesti ada. Oke, sampai sini boleh tangkap? Oke, baik. Jadi saya bawa kronologinya dulu ya, supaya puan-puan, tuan-tuan lebih senang nak menghayati nanti time sudah dekat sana. Kita ini sebelum dilahirkan di dunia, jiwa kita ini sudah mengikat janji dengan Allah. Pada ketika kita masih dekat tulang sulbi ayah kita. Bahkan pada ketika masih ada lagi dekat tulang sulbi Adam alaihissalam. Kita belum ada tuh. Belum ada. Makhluk yang diciptakan cuma Adam sahaja tuh. Dari tulang belakang Adam ini akan ada 2 generasi, 2 keturunan. Satu keturunan buruk yang akan dimasukkan neraka, satu keturunan baik yang akan dimasukkan ke dalam syurga. Agaknya susah saya ini keturunan yang mana satu ya. Kita tak tahu tapi kita memilih nak menjadi keturunan yang baik, yang ahli syurga. Ketika kita dilahirkan oleh mak kita, syaitan tidak terima dengan kesaksian jiwa kita bahwa satu-satunya Tuhan yang disembah adalah Allah. Maknanya jiwa kita itu jiwa bertauhid. Nanti kita akan kaitkan dengan zikir di Arafah, la ilaha illallah. Dan kita akan cek keadaan kita di sini sudah la ilaha illallah ke belum. Masih suka riak ke? Masih suka ujub ke? Masih suka takabur ke? Kita akan bawa persediaan nih. Nak pergi haji itu bukan main-main. Saya saja masih rasa menyesal sangat terlalu muda haji. Umur 21 dah haji. Masa itu belum mantap lagi dari segi pemikiran, kejiwaan. Ingin repeat sebagai haji tatawwu. Nak menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang sebelumnya. Ya. Oke. Ketika lahir kita itu, syaitan tidak terima. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam satu hadis qudsi. Bunyinya adalah Inni khalaqtu ibadi hunafa'a faja'athumus syayatinu fajdalathum an dinihim. Aku telah menciptakan semua hamba-hambaku dalam keadaan lurus, yaitu bertauhid, mengisahkan Allah, tak nak sembahyang lain kecuali Allah, tak nak follow dorongan hawa nafsunya. Dia nak sangat hanya Allah sebagai orientasi hidup dalam menjalani dan meniti kehidupan yang banyak cabaran dan ujian ini. Itu sudah persaksian jiwa kita sebelum kita lahir, ketika masih di surga dalam tulang belakang Adam. Oke, tapi ketika lahir je, dah datang syaitan itu. Tujuannya apa? Nak memesongkan kita semua dari agama kita yang lurus, yaitu agama tauhid, agama Islam. Supaya kita boleh menghamba kepada
hawa kita, dorongan negatif dalam diri kita supaya tak payah ikuti kemauan Tuhan. Mengikuti kemauan Tuhan itu banyak susahnya. Cari yang selesa, ikut je selera nafsu kamu apa. Macam diuji betul lah. Bila ada susah, mengeluh lah. Bila dikasih nikmat, hura-hura lah, suka-suka lah. Macam dah tak ada aturan. Yang diikuti cuma syahwatnya, keselesaan untuk menikmati kehidupan. Yang diikuti cuma hawanya, yaitu dorongan yang akan mengajak manusia untuk mengingkari perintah Tuhan. Yang diikuti cuma nafsunya yang ingin seronok-seronok je. So ini semua mengganggu tauhidnya seorang hamba. Dan dikenalkan oleh Allah, itulah kerjanya syaitan. Maka tugas seorang ibu dan ayah adalah menjaga fitrah. Fitrah itu kesaksian jiwa anak nih untuk hanya mengesahkan Allah, untuk lillahi ta'ala, buat sesuatu karena Allah, di jalan Allah, yaitu fillah. Ya. Dan menghadapi segala sesuatu bersama Allah, yaitu billah. Maka ada istilah lillah, fillah, billah. Ya. Maksudnya fillah itu kita berjalan di atas jalannya Allah. Tujuannya adalah lillah, karena Allah. Untuk lurus billah, kita kena bersama Allah. Maka ibu bapa yang akan menjaga tauhid ini. Kenapa saya bagi tahu begini? Tauhid yang dijaga oleh ibu bapa kita akan bawa ketika haji. Kita akan bawa ketika haji. Haji itu kemuncak ibadah. Rukun Islam yang kelima. Coba saya tanya, rukun Islam yang pertama apa? Syahadat kan? Syahadat itu yang kita bawa. Makanya kalau kita dengar Arafah, itu miniatur atau preview apa? Padang mahsyar. Kalau kita nak jumpa Allah di padang mahsyar itu, kita jumpa dengan apa? Dengan pakaian cantik kita? Dengan perhiasan kita? Dengan kasut kita? Kan lelaki cuma dibagi kain putih, tak ada nilainya. Semua level, presiden ke, wakil presiden ke, PM ke, semua kan sama di situ. Tidak ada perbezaan. Hanya 2 helai kain bagi kaum lelaki aja. Dan perempuan memang akan menutup aurat lah. Tak ada benda apa yang dibawa. Itu kan preview apa? Preview akhirat. Itulah padang mahsyarnya di dunia, yang setiap tahun lautan manusia akan bergelombang ke sana. Setiap tahun tuh lautan manusia akan bergelombang ke sana. Mana setiap individu yang sudah memenuhi kadar istita'ah, mampu, itu akan digiring oleh Allah, dipanggil oleh Allah untuk menghadap Allah di sana, supaya boleh merasakan previewnya nanti ketika dikumpulkan Allah di akhirat, yaitu pada ketika di padang mahsyar. Oke? Jadi ini bukan isu yang penting manasik buat, lepas tu pulang-pulang klaim diri, aku nih sudah dapat haji mabrur. Tidak seperti itu. Ya, yang memberi gelar mabrur itu cuma Allah. Allah yang tahu apa yang kita buat selama haji itu. Jadi ini ada rangkaian dengan pendidikan kita sebelum kita pergi haji. Dan kita dididik oleh Allah terus untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah melalui solat kita. Lalu dididik kita punya nafsu, punya syahwat dengan puasa. Dididik daripada kecintaan dunia melalui zakat. Kan syahadat, solat, zakat, puasa, endingnya haji. Dan bila kita buka dalam Quran surah Hajj, itu perbincangannya adalah mengenai hati. Bukan kurban yang kamu sembelih menandakan kamu selesai manasik haji, jadi haji mabrur. Karena yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, tetapi ketakwaan orang yang berkurban. Dan saya tanya, ketakwaan itu di mana? Ketakwaan itu ada 2. Pertama di hati, yaitu hati yang bertakwa itu hati yang mengesahkan Allah, yang mentauhidkan Allah. Dan ketakwaan yang kedua, ketakwaan di jiwa,
yang mau melaksanakan aturan Allah. Yang penting Allah ridha, saya akan ridha. Walaupun untuk mendapatkan ridha Allah, saya perlu menangis, saya perlu penat, saya perlu berpeluh, saya perlu kelaparan, saya perlu kehausan. Janji Allah ridha saya seperti ini, saya akan jalani tanpa keluhan karena lillahi ta'ala. Ya kan? Oke. Jadi akhirnya bapak mendidik anaknya, dan kitalah anak yang dididik oleh mak ayah kita. Dan kitalah yang mengembangkan hasil didikan mak ayah kita melalui kita belajar. Belajar tentang fardu ain, belajar tentang Al-Quran, belajar tentang sopan santun, belajar tentang akhlak, tentang syariat. Kita pelajari dan kita lebih mendekat kepada Al-Quran pada akhirnya untuk menggali hazanah-hazanah ilmu ataupun hikmah yang ada dalam Al-Quran itu. Oke, seiring dengan umur kita akan berkembang terus sampai pada akhirnya Allah memanggil kita melalui panggilan haji. Dan bila kita tahu syiar haji, labbaik Allahumma labbaik, itu kan maknanya adalah aku penuhi panggilanmu. Maknanya Allah panggil kita sebelum dipanggil betul-betul nanti melalui kematian kita dan dibangkitkan di alam akhirat. So Allah itu sangat maha kasih. Dibagilah dulu preview kita. Dibagi dulu preview. Preview itu satu permulaan rasa sebelum kita secara total full merasakan ketika kita dibangkitkan dan dihimpunkan di padang mahsyar, perempuan. So inilah tugas suci. Makanya saya merenung, kenapa para petugas haji tak faham yang dia sedang membantu jamaah haji untuk mendapatkan kesucian diri jadi haji mabrur. Kenapa banyak orientasi untuk hanya mendapatkan profit saja? Kenapa kalau tak dapat habuan yang besar tak nak menguruskan? Kenapa berlaku kecurangan-kecurangan dalam proses haji misalnya? Tak nampak nak membantu tugas suci itu. Yang mulia, bayangkan kita nak membantu orang untuk menjadi seperti bayi yang terlahir. Dan itu hanya Allah yang akan membalasi. Walaupun kita tak mampu untuk pergi haji pun. Tapi at least kita boleh bantu dan sokong mereka untuk pergi haji. Kita tak nak cari gelaran haji itu. Nabi Muhammad SAW dah haji juga, tapi tidak ada title Haji Muhammad SAW atau Haji Abu Bakar As-Siddiq atau Haji Umar bin Al-Khattab. Lebih gagah dengan namanya Umar ibn Al-Khattab. Ya kan? Muhammad bin Ismail, dah begitu saja senang. Tak payah haji, malu tak ada gelar. Masa kita haji kita bergelar ke tak? Kan merendah. Kenapa pulang-pulang jadi nak haji? Nak gelaran. Dan nampak tujuan dah salah. Saya semua bergelar, saya pulang-pulang ke rumah. Aku tak ada gelar tak sedap. Suka nak panjangkan nama pula. Panjang nanti perempuan hajah. Belum lagi nanti hajah, ustazah, doktor, profesor, doktor, datuk, macam-macam tu. Berat gelaran itu. Tapi sejarah orang dulu tak pernah ada gelaran. Pemimpin negara atau Presiden Muhammad SAW ada? Tak ada kan? Tak ada. Itu tak ada semuanya. So kita sudah menghamba kepada Allah, maka pulang. Title itu tak layak kita letak, karena yang tahu mabrur tidaknya cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dalilnya? Fala tuzakku anfusakum. Jangan merasa kalian itu sudah baik, suci, bersih. Huwa a'lamu biman ittaqwa. Hanya Allah yang tahu kamu dah takwa ke belum, itu cuma Allah. Itu tak boleh clean. Itu tanda mabrur, itu tak clean. Kalau masih klaim-klaim itu belum mabrur lagi. Macam siapa yang mendakwa dirinya sebagai wali, itu bukan wali. Tapi siapa yang tak mengaku wali, itulah wali. Baik tak mengaku saja, dia jadi wali. Bagus itu. Oke. Itu sejarah kita. Lalu bila sejarah kita tadi itu dalam keadaan bertauhid dan dilestarikanlah tauhid itu lima ayat kita, termasuk kita yang sudah sedar diri, melestarikan tauhid kita itu
sampai kita nak tunjukkan tauhid kita itu melalui panggilan Allah Ta'ala. Lalu kita sambut labbaik Allahumma labbaik. Labbaika itu gandinginnya itu apa? La syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu semuanya adalah syiar haji yang menunjukkan kita menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang bertauhid, jiwa yang tunduk, hanya untuk belajar menghadap Allah. Sebelum kita nanti betul-betul akan menghadap Allah, kita sudah ready untuk belajar. Ada pengalaman, ada rasa, dan akhirnya ada persediaan ketika balik pulang untuk menyambut panggilan besar ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semua berbondong-bondong menunggu keputusan Allah, sama seperti keadaan orang wukuf dekat Arafah, meminta kepada Allah segala hal yang boleh menyelamatkan dirinya dari murka Allah ketika wukuf itu. Dan yang menyelamatkan memang tauhid tadi itu. Tauhid itu dikatakan sebagai perahu yang boleh menyelamatkan seseorang ketika mengarungi lautan. Oke. Jadi udah paham ya syiar haji itu apa? Labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu. Maknanya niatkan bahwa haji kita adalah untuk memenuhi panggilan Allah. Lika-likunya itu sebagai syarat untuk berjumpa Allah. Ya. Tujuan kita Allah, kita menghala kepada Allah dari Malaysia sampai ke sana, lika-likunya adalah sebagai tayar yang berpusing untuk menghantar kita, kadang di atas, kadang di bawah. Artinya kadang kita dapat pelayanan yang oke punya, kadang pun tidak oke. Tapi karena tujuan kita adalah Allah, maka segalanya menjadi mudah. Mutawif disuruh tackle jiwa jamaah haji susah. Karena mutawifnya sendiri pun sedang stres juga. Stres jumpa stres, jadi stres bin stres lah kan. Jadi lebih bagus disiapkan di sini. Karena Allah sudah mengatakan wa tazawwadu, berbekallah kamu. Fa inna khairaz zat at-taqwa. Sebagai bekal itu takwa, takwa hati dan takwa jiwa. Oke? Baik. Itu syiar haji. Kemudian bila kita sudah urusan manasik sudah diserahkan ke ustaz lain ya. So kita hanya ambil bagian satu manasik saja yang wukuf itu. Oke. Dari Mina kan kita bergerak ya ke Arafah. Oke. Jadi sekarang puan-puan dan tuan-tuan, saya nak bawa pada suasana bagaimana wukuf di Arafah. Dulu saya haji tahun 2003. Dah berapa tahun yang lalu ya? 10 tahun yang lalu. Jadi suasana itu masih nak lempar jamarat pun masih semua manual, masih susah lah gitu. Sekarang udah semakin diselesaikan, tapi semakin diselesaikan semakin banyak keluhan juga gitu. Oke. Jadi lebih baik kita berantisipasi, mengagak-agak keadaan di sana itu susah daripada nak pikir senang-senang je. Maka travel juga jangan terlalu menjanjikan banyak perkara. Oke, senang mudah aja. Akhirnya apa? Ternyata tak senang tak mudah. Kena psycho tuh travel tuh oleh jamaah dia. Jadi lebih baik dibagi tahu apa yang kemungkinan terjadi. Sebab kita bukan nak jalan-jalan untuk selfie kat sana. Kita ini safar. Wasafru, dan safar itu kata Nabi, nisful azab. Banyak penderitaan yang akan kita alami di situ. Dan penderitaan itu yang membuat perjalanan jadi berharga. Ya. Ternyata sampai juga balik ke Malaysia gitu kan, boleh menjalani situasi di sana. Crowd, betul-betul crowd di sana nanti itu ya. Dan tadi kita katakan lautan manusia bergelombang dari tahun ke tahun ke sana, just untuk merasakan bagaimana nanti kita dihimpunkan di padang mahsyar itu. Oke, bila sudah sampai di Arafah itu, maka saya nak bagi tahu Arafah itu maksudnya apa, tuan-tuan puan-puan. Arafah itu artinya apa?
Arafah itu kan dari kata Arafah. Pernah dengar arif? Sebutan arif? Pernah dengar istilah makrifat? Makrifat mestilah tahu Sasa. Arafah itu mengenal. Arafah pengenalan. Makrifat itu mengenali. Kalau makrifatullah mengenali Allah. Arif orang yang sudah kenal. Maknanya sebelum arif itu jahil. Jahil itu bukan tak tahu, jahil itu bodoh. Ya. Dan arif itu tahu. Jadi bodoh dengan tahu tidak sama. Dia lawannya. Maknanya bila kita sampai di Arafah itu, kita hendak mengenal tentang siapa Allah di sana itu. Ya. Tempat bagaimana kita sejatinya mengenal Allah dengan fenomena yang seperti itu. Misalnya Allah berfirman dalam surah Al-Mutaffifin, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari itu nanti semua manusia berdiri di hadapan Tuhannya, menanti keputusan Tuhannya. Sama ada akan diputuskan sebagai ahli neraka ke ahli surga. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Didatangkan, diperlihatkan neraka jahanam itu untuk ahli-ahlinya, yang sudah Allah catat dulu di belakang Nabi Adam. Ini keturunan neraka, ini keturunannya surga. Oke? Jadi ketika kita misalnya sudah mengetahui itu previewnya akhirat dengan sebutan Arafah, kita menghadap Allah, kita mengenal dan kita berdiri di hadapan Allah. So kita tahu akhirnya siapa kita, siapa Tuhan ketika di Arafah. Kita berdiri untuk meminta keputusan Allah. Sampai-sampai Allah juga mengatakan dalam Quran tuh, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Allah kata, tahu tak kalian siapa yang akan jadi ahli surga itu ketika manusia berdiri menanti keputusan Allah dan neraka dan ditunjukkan. Siapa yang akan selamat melalui neraka itu, di atas sirat itu, dan boleh masuk ke dalam surga? Kata Allah, dialah orang yang mengetahui kedudukan Allah dan kedudukan dirinya di hadapan Allah. Dan wukuf itulah kita nak dudukkan diri kita sebagai hamba, dan Allah itu yang maha besar, sehingga kita menjadi kerdil, menjadi hina. Bentuk kehinaan kita ada dalam kekhusyuan ketika kita berdoa. Berdoa bukan bermaksud kita, oh pasti dimakbulkan, bukan. Nak memaknai betapa rendahnya aku di hadapanmu ya Allah. Betapa tinggi dan agungnya Engkau ya Allah. Ketika aku tahu betapa rendahnya aku di hadapanmu ya Allah, bantu aku selepas ini ya Allah untuk dapat menahan diriku, tanganku, mulutku, kakiku, mataku, telingaku, perutku, kemaluanku daripada mengikuti dorongan-dorongan kesesatan yang ada dalam diri, yang terhimpun dalam, maka dia akan digelar sebagai haji mabrur dan akan digelar sebagai anak kecil yang baru lahir, karena dia membawa satu spirit, satu roh, satu rasa yang dia sudah pernah berhadapan dengan Tuhannya, begitu kerdil dirinya, begitu besar dan jiwanya, daripada mengikuti dorongan kejahatan dalam dirinya, yaitu hawa. Kalau istrinya Adam namanya Hawa. Hawa'u itu istrinya Adam. Tapi kalau penjahat dalam diri kita, itu namanya Hawa. H-A-W-A, Hawa. Oke, beza ya. Istri Nabi Adam dengan penjahat dalam diri kita ini, itu lain. Hawa dengan Hawa. Hak pedas dengan hak lepas.
hawa. Karena itu Allah mengatakan hanya orang yang tahu diri dia akan tahan nafsunya daripada mengikuti dorongan kejahatan ini. Hanya orang yang tahu kedudukan Tuhannya. Bagaimana kita boleh tahu? Ya ketika kita wukuf di Arafah. Makanya semua orang kan berdesak-desakan. Di situ haji itu berlaku di musim panas. Setiap peluh yang membanjiri tubuh badan kita, itulah previewnya ketika kita di padang mahsyar. Bahkan lebih teruk lagi di padang mahsyar itu nanti peluh itu ada yang sampai buku lali, menutup kaki seseorang. Ada yang sampai ke lutut, ada yang sampai ke peha, ada yang sampai ke dada, ada yang sampai ke leher, ada yang sampai di atas telinga. Dan itu semua mengikut dosa manusia ketika dihimpunkan oleh Allah pada mahsyar. Nanti kalau sudah wukuf jangan, panasnya, apa semuanya naik kon. Itu bukan tempatnya untuk selesa. Bila belajar susah kalau begitu. Jadi kalau haji itu kita bukan nak tawarkan paket selesa sebetulnya. Kita nak tawarkan kemabruran dalam haji itu. Sekejap je, 5 hari je haji itu. Manasiknya 5 hari je. Tapi 5 hari macam 5 tahun je keluhan dia punya. Okey? Jadi ketika seseorang itu wukuf, ya, berhenti di Arafah, berkumpul bersama, sudah pandang, maka suasana yang perlu kita rasa, jangan pedulikan orang lain ketika itu, pedulilah dengan diri sendiri. Seolah itu time-nya kita berjumpa Allah, seolah-olah kita berada dekat padang mahsyar yang kita minta keadilan Allah, yang kita ingin diselamatkan oleh Allah, sehingga doa melimpah-limpah, sehingga Rasulullah mengatakan khairud doa yauma Arafah. Sebagai doa itu doa ketika hari Arafah. So kita nak persiapkan doa apa yang nak kita baca kat sana. Bukan sekejap puan-puan. Dari Zuhur tu sampai matahari tenggelam. Nak kata apa? Di situ sibuk dengan diri sendiri. Maka Rasulullah mengajarkan antara yang diucapkan Nabi dan juga Nabi-Nabi terdahulu. Sebab orang yang haji ini bukan cuma kita je. Sebelum-sebelumnya mereka juga ada orang haji. Bahkan ucapan yang disebutkan dalam hadis itu, Nabi SAW mengatakan, apa yang aku ucapkan dan yang diucapkan oleh para nabi sebelumku adalah pada hari Arafah, ya, ketika petang, adalah la ilaha illallah. Apa artinya? Apa maksudnya? Tidak ada Tuhan selain Allah. Maknanya kalau tak ada Tuhan selain Allah, hanya Allah saja yang kita tuhankan. Hanya Allah saja yang kita jadikan tujuan. Hanya perintah Allah saja yang akan kita laksanakan. Hanya larangan Allah saja yang akan kita tinggalkan. Hanya ridha Allah saja yang kita dapatkan. Itu la ilaha illallah. Kalau wahdahu la syarikalah, apa maksudnya? Jadi kita nak baca nanti. Wahdahu la syarikalah, dia sahaja yang tidak ada sekutu baginya. Maksudnya Allah itu satu-satunya Tuhan yang tidak ada sekutu baginya. Manusia bukan tujuan hidup kita. Kata-kata manusia bukan tempat kita mencari ridhonya. Tapi hanya Allah saja, tidak ada sekutu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan yang kita sembah, kita puja, kita puji, kita sanjung, melainkan hanya Allah sahaja yang tidak ada sekutu baginya. Tahu sekutu Allah yang kita nafikan? Maksudnya ada, Allah tidak ada sekutu, tapi ada orang yang menyekutukan Allah. Dan tahu tak sekutu yang manusia jadikan sebagai sekutunya Allah? Tahu apa itu? Hawa.
Hawa itu dia tak pernah tinggalkan diri kita. Dia adalah satu potensi yang akan mendorong kita untuk melanggar aturan Allah, untuk mengabaikan perintah Allah, untuk melakukan larangan Allah. Nah, itu namanya hawa. Dan hawa itu dikatakan oleh Allah dalam Quran sering dijadikan sekutu oleh manusia. Jadi bersama Allah katanya ada sekutu, dan sekutunya itu hawa. Makanya kadang itu menyembah Allah, kadang itu melanggar larangan Allah. Nah, itu namanya menyekutukan Allah dengan dorongan hawa. Ya. Baik. Lahul mulku, miliknya al-mulku. Maksudnya kita dijelaskan pada zikir itu, doa itu, zikir itu, lahul mulku. Mulku itu artinya apa? Segala aturan yang berasal daripada Allah, sama ada Allah memberi ke, menolak, mendatangkan ke, menarik, mematikan ke, menghidupkan. Dalam semua aturan di dunia ini, itu di tangan Allah. Itu namanya lahul mulk. Apapun yang kita hadapi di dunia ini, baik di Malaysia ataupun ketika haji, itu semua adalah aturan Allah. Dan kita serah pada Allah bahwa apa yang aku jalani ini adalah aturanmu ya Allah. Itu namanya lahul mulku. Walahul hamdu. Apa alhamdulillah? Dan segala pujian bagi Allah. Maksudnya dalam setiap aturan itu tidak ada yang buruk. Semuanya adalah baik, karena itu kita layak memuji Allah atas segenap aturannya yang kita rasakan saat ini. Jadi Ustazah, kalau saya sakit, bagus. Tapi kenapa banyak orang sakit itu marah-marah? Karena dia tidak memahami hikmah kenapa Allah buat dia sakit. Dia cuma tahu kalau sakit itu tak sedap, makanya marah. Maka mempelajari hikmah di sebalik kenapa Allah buat saya seperti ini, itu baru kita akan selesaikan masalah. Oh, Allah yang buat saya seperti ini, bukan manusia. Manusia itu merancang, terjadinya sesuatu atas rancangan manusia itu karena Allah izin. Makanya ada ungkapan, orang kalau masih marah dengan celaan si fulan, orang ini tak tahu siapa yang membuka lisan si fulan untuk berkata mencela. Contoh ya, saya contohkan. Si Kim nih, dia celah saya. Contoh saja si Kim, paling nak memudahkan. Dia celah saya marah. Ditanya, Ustazah, kenapa engkau marah dengan si Kim? Habis dia mencela aku. Kalau jawaban begini, nanti setiap orang dicela, setiap orang dizalimi, setiap orang dibully, setiap orang disakiti, mesti akan marah karena ukurannya adalah karena dia menyakitiku. Tapi itu jawaban yang salah. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, itu jawaban yang salah. Dan itu jawaban orang yang tidak arif. Jawaban yang benar apa, Ustazah? Ustazah marah Kak Syikin sebab Ustazah tidak faham, tidak kenal dan tidak tahu siapa yang membuka lisan Syikin untuk berkata buruk kepada saya. Sekarang saya tanya, siapa yang buka lisan Syikin nak kata buruk kepada saya? Allah. Katanya sudah hafal ayat kursi. Man dzalladzi yashfa'u illa bi'idznih. Tidak ada orang dapat melakukan sesuatu melainkan Allah izin. Permasalahannya kita akan tanya, kenapa Allah izin? Nah itu. Izinnya Allah untuk terjadinya sesuatu yang menyakitkan kita dituntut oleh hikmah Allah. Ada sesuatu yang terbaik yang Allah nak bagi, tapi caranya kena sakit dulu. Kita tak memahami kesakitan itu pintu bagi terbukanya kebaikan dan manfaat. Betapa ramai orang sakit, tapi dari sakitnya itu melahirkan sebuah ubat baginya. Banyak orang bertaubat ketika diberi sakit.
tak diberi sakit, tak bertaubat juga. Sedangkan taubat hukumnya wajib. Jadi permasalahannya saya dengan Shikin itu kebodohan saya, memandang bahwasanya saya marah itu karena Shikin mencela saya. Sebetulnya tidak, karena saya jahil, tak paham. Siapa yang menggerakkan lisan Shikin untuk mencela saya? Bila kita sudah tahu Allah, nak cela Allah, ya? Jadi kembalikan. Karena konsep kita, bila menghala pada Allah, Allah sebagai tujuan kita, yang membantu kita untuk sampai kepada Allah kan Allah. Betul tak? Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Apapun mesti billah. Dengan Allah kita boleh menghadap sesuatu. Bila sudah kita memahami lahul mulku walahul hamdu, maka dalam segenap aktiviti kita nanti selama di sana yang ada cuma pujian saja. Lisan kita kena basah dengan alhamdulillah. Dipijak kaki ucap apa? Alhamdulillah, belum putus. Kaki kita dipijak. Justru sakit yang kita rasa bila kita redha. Lalu Allah redha. Redanya Allah akan mendatangkan balasan yang terbaik untuk kita ketika kita sanggup menderita kesakitan kaki pasal Allah redha kita. Redha dulu, kalau nak dapat banyak habuan tuh redha dulu atas apa yang terjadi. Bila kita redha, Allah redha. Redanya Allah itu ditandai dengan melimpahkan banyak rahmat kat kita, banyak kebaikan kat kita, berkat umur dan kehidupan kita pada akhirnya. Maka puji, dapat nikmat ketika di sana. Oh, dapat selesa, hotel dekat. Bila sudah masuk dekat-dekat hari Arafah, oh, dah dijauhkan daripada Masjidil Haram supaya lebih dekat lagi. Ucap alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Awal datang susah, hotelnya jauh dari Masjidil Haram. Bila sudah masuk dak wukuf malah dekat dengan Masjidil Haramnya. Terbalik kan? Ucap alhamdulillah ala kulli hal. Kita sudah kata lahul mulku wa lahul hamdu. Apapun aturan Allah yang ada cuma lahul hamdu, pujian bagi Allah. Makanya Quran itu dimulakan dengan alhamdulillah dalam hidup ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mengaturkan kita. Dengan apa dia mengatur? Ar-Rahmanir Rahim, dengan sifat Rahman Rahimnya. So kita nak mengeluh ke atas Rahman Rahimnya Allah. Kita tak tahu bahwa kita diinjak orang itu rahmatnya Allah. Rahmat Allah bila kita sabar, baru dapat rahmat Allah. Bila kita marah, terputuslah rahmat Allah itu. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, siapa yang membaca 100 kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka sama dengan memerdekakan 10 hamba saya. Satu hamba saya itu sekitar dalam 250 dinar. Satu dinar sekitar 3.500 ringgit. Coba kalikan, tak kaya ke kita. Maknanya 10 kalimat la ilaha illallah itu kita sudah mampu memerdekakan satu hamba saya. Tapi kena sedar ketika kita mengucapkan itu maknanya apa. Bukan cuma ritual saja. Yang penting 100 kali sehari dapatlah memerdekakan 10 hamba saya. Katanya Allah, fakku raqabah, bebaskan hamba saya. Caranya aku tak punya duit, maka aku baca 100 kali. Bukan itu. Perjuangan kita dalam menghadapi hidup untuk dihiasi dengan pujian kepada Allah sehingga tak timbul permusuhan, tak ada keluhan, itu yang dinilai sebagai pengganti memerdekakan hamba saya. Saya tak mau dipompa pergi haji suami istri, lepas tu gaduh kat sana. Cuma masalahnya apa? Ada benda tertinggal kat rumah. Kita akan tanya, kenapa Allah aturkan begini bang ya? Oh bang, ingat saya kata lahul mulku wa lahul hamdu bang. Oh iya juga ya. Alhamdulillah mama. Dah, tak jadi marah. Maunya tadi tu nak kata kat istrinya, kau ni kan perempuan, kan pandai susun barang. Kenapa sampai yang ini pun ketinggalan? Abang, lahul mulku wa lahul hamdu. Semua ini Allah atur. Saya tak teringin meninggalkan barang abang, tapi tertinggal. Siapa yang menjadikan tertinggal itu? Ya Allah lah bang. Kalau nak marah, salahkan Allah sekarang dah. Susah juga punya istri pandai begini.
Bang, kita kan belajar sama-sama, Bang. Itu kelebihan kalau sama-sama belajar ya. Ingat Bang, lahul mulku walahul hamdu. Sudah cakap apa itu Bang? Kalau kita tak nyaman karena ada sesuatu yang terlepas dari kita, ucapkan Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji juga bagi Allah atas segala keadaan yang terjadi. Tanya, tapi maksud aku untuk tawaf ada kan? Alhamdulillah ada Bang. Maka ucapkan Bang, benda yang kedua. Apa itu? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya juga akhirnya terlaksanalah amal soleh kita Bang. Boleh kita tawaf Bang, pakai seliput tawaf, tak tertinggal. Oke, alhamdulillah. Jadi itu kita belajar dengan tahlil yang Rasul ajarkan itu. Jangan cuma tahlil kita bagi ke orang mati saja, ya kan? Kita perlu hidupkan tahlil itu, la ilaha illallah sampai akhir tadi itu. Baru ditutup apa? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Untuk mewujudkan kekuasaannya, aturannya, mesti Tuhan kita Allah itu disifati qadir. Bila ada kata qadir, terjadilah sesuatu dalam diri kita yang kita tak suka perkara itu terjadi, maka kita ucapkan apa? Qadarallahu wa ma syaa fa'al. Itu yang kita akan ucapkan di sana nanti. Bang, dah Allah takdirkan terjadi begini Bang. Mari kita sama-sama ucapkan Bang. Qadarallah, Allah telah mengkadarkan ini terjadi. Wa ma syaa, apapun yang Tuhan kita kehendaki, fa'al, dia akan buat. Karena Tuhan kita adalah fa'alul lima yurid. Dia akan buat apa yang dia kehendaki. Dan setiap kehendaknya itu mesti yang terbaik untuk kita. Sudahkah kita bersangka baik dengan Tuhan kita ketika kita pergi haji ataupun kita belum haji? Bila kita pergi menghadap Allah dengan sangkaan buruk kepada Allah, bukan mabrur hajinya, merdud, tertolak, maka kita akan dinilai sahabat-sahabat kita. Ini orang sedikit panas je mengeluh mulutnya. Yang disalahkan travel. Hai travel, kenapa engkau tak bawa seorang konselor dekat trip ini? Biar senang handle kita punya jiwa. Konselornya pun stres juga. Kita nak tunggu orang pujuk kita, belum tentu orang tu faham keadaan kita. Masing-masing tengah tackle dirinya. Sebaik-baiknya kita pujuk diri kita dengan ilmu kita, dengan hikmah kita. Tak payah tunggu orang lain dah tersesat lama baru orang lain faham kita sesat. Itulah kalimah yang dibaca oleh Nabi dan juga Nabi-Nabi sebelumnya ketika di Arafah. Jadi nanti perbanyakkan kalimat zikir untuk mengawali doa. Zikir ini dulu, ucapkan sebanyak mungkin sampai sangkut dekat sini, sampai seolah-olah kita sedang berada di hadapan Allah, yang kita sedang menunjukkan dan mengikrarkan diri kita, ya Allah, ini saya mentauhidkan kamu. Seperti dulu engkau ciptakan saya ketika masih dekat tulang belakang ayanda kami Adam alaihissalam. Ini aku buktikan, membawa kesucian hati, keikhlasan hati, tauhid ini kepadamu ya Allah, la ilaha illallah. Itu yang Allah nak kita ucapkan ketika kita di padang mahsyar nanti. Dan kita dah buat itu ketika di Arafah. Ini bukan ucapan main-main tuh. Bukan ucapan santai-santai. Bukan ucapan yang hanya mengejar kuantiti, tapi kena ada quality, di mana antara hati dan jiwa kita menyatu, seolah-olah kita memang sedang berada di hadapan Allah. Maka ucapkan kalimat itu murni dari hati yang dalam dan daripada kesedaran jiwa bahwa Engkaulah Tuhanku ya Allah. Segala aturan ini hanya pujian bagimu ya Allah. Untuk mewujudkan semuanya terjadi, hanya Engkau yang berkuasa ya Allah, yang menjadikan. Jadi tadi kan simpel ya, kalau misalnya ada orang kita tergesa-gesa rushing ya, naik lift, tak tahunya orang tu tutup lift.
Ya kita senang. Nak kata apa? Siapa pula yang mengizinkan tangan itu tekan butang lift? Allah. Okey, tak jadi marah. Dan nak marah-marah lagi, siapa pula yang mengatakan semua ini? Lahul mulku walal hamdu. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Jadi ucapan nampak tak? Ucapan di sana itu ucapan kalimat thayyibah semuanya. Tetapi kena saling mengingatkan tau. Antar sesama jamaah. Kalau kita punya kita punya kawan satu perjalanan, itu kelebihannya kalau sama-sama pemikiran, memang support kita lah. Tapi kalau jalan di awal sendiri-sendiri belum tentu. Ya, belum tentu. Karena itu perlu kawan-kawan baik yang sama-sama pemikiran, yang ada orientasi nak menjayakan haji kita. Masa ada nak padahal bukan pun ingin juga nak mengucapkan, tapi kita tak mau disalahkan, nak terucapkan kata-kata yang buruk, terus diingatkan. Ingat, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lepas tu Ustazah, kalau kita sudah baca zikir semua yang disunahkan itu dan yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan kita disuruh banyak berdoa Ustazah. Apa doanya yang boleh kita baca? Sebetulnya doanya itu puan-puan boleh baca sesuka hati. Sesuka hati artinya yang walaupun tak faham bahasa Arab sekalipun, boleh dengan bahasa Melayu. Misalnya, ya Allah beri aku petunjuk. Ya Allah hiasilah diriku dengan ketakwaan. Ya Allah ampunkanlah dosaku yang ada di dunia ini, yang awal ke yang akhir. Kan kita minta kepada Allah apa saja. Ya Allah, ya Tuhanku, rahmatilah aku. Ya Allah, ya Tuhanku, apapun yang kau suka, buat diriku suka dengan apa yang kau suka. Apapun yang engkau benci, buat diriku membencinya sehingga aku menjauhinya. Ya Allah, jangan kau pisahkan daripada jiwaku ini Islam, seperti mana yang telah engkau berikan kepadaku. Ya Allah, jangan pesongkan hati. Boleh doa itu, tak ada masalah. Tapi saya nak bawakan satu doa saja ya, daripada riwayat Daruqutni. Doa ini doa yang dibaca oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam secara terang dengan nyaring bunyinya dan didengar oleh orang di sekitar sampai diriwayatkan dalam hadis. Jadi ada seorang sahabat Nabi yang kecil tapi fuqahanya ulama, ahli fikahnya ulama, para sahabat. Namanya Abdullah bin Umar, yaitu anak kepada Umar bin Al-Khattab. Namanya siapa tadi? Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar ini memang sahabat yang cerdas, suka menyambung perkataan Nabi, dan Nabi mengiyakan. Dari kecil itu sudah nampak kecerdasannya. Bukan cerdas saja, tapi nampak kesopan santunannya dalam beradab dengan orang tua. Selalu dibawa oleh Umar bila jumpa meeting dengan sahabat-sahabat besar. Dan cinta gila dengan Nabi. Kalau Nabi itu jalan ke sana, dia akan follow. Pernah satu ketika Nabi itu jalan dan tersesat. Namanya manusia biasa kan. So Nabi naik unta dan tersesat. So Nabi patah balik menuju jalan yang benar. Ketika Nabi dah tidak ada, dah meninggal dunia, dah wafat, Abdullah bin Umar tu sempat lalu jalan yang dulu Nabi sesat itu. Dan Abdullah bin Umar ni tahu ya, mana yang sesat, mana yang lurus, mana yang benar. Coba apa yang dilakukan? Dia menyesatkan dirinya macam Nabi. Baru dia patah balik. Orang anggap ini cinta itu memang buta betul. Cinta gila. Sampai sesat pun diikuti. Dan tahu sesat. Sahaja nak pernah rasakan apa yang Nabi rasa. So baru dia patah balik. Tengok tu. Nah, beliau lah yang berdoa ni. Dan doanya tu saya tahris, saya tengok ya dalam tahris hadis tu, doanya itu sanadnya jayid. Sanadnya itu bagus, boleh diamalkan. Ya. Perlu tulis ke dengan saya cakap je? Okey, ini tulis ke cakap je? Tulis ya. Okey, semoga jadi amal jariah saya lah ya. Amin.
masih ada itu ya. Majukan tuh. Oke, boleh sini? Boleh. Allahumma hdina bil huda wa zayyinna bit taqwa. Kemudian yang terakhir saya bagi yang simpel saja untuk senang dihafal ya. Waghfir lana fil akhirati wal ula. Ini 1, 2, kontennya nih ya. Tes. Saya bacakan ya. Jadi selepas La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma hdina bil huda wa zayyinna bit taqwa waghfir lana bil akhirati wal ula. Ada panjang lagi, tapi takut jadi beban nanti. Biar doa sendiri. Paling tidak ada 3 cakupan dalam hadis ini. Oke? Yang mana? Waghfir lana fil akhirati wal ula. Oke. Yang atas nih, Allahumma hdina bil huda wa zayyinna bit taqwa waghfir lana fil akhirati wal ula. Cantik doanya, tapi kita perlu tahu maknanya. Betul kan? Oke. Sekarang kita baca terjemah ya. Belum selesai tulis? Oke. Kita bagi terjemahan untuk yang pertama. Ya Allah, ya Tuhanku, berikan kami petunjuk. Tunjukkanlah kami dengan hidayah. Tapi senangnya, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kami petunjuk. Yang kedua, dan hiasilah kami dengan takwa. Dan yang ketiga, dan ampunkanlah untuk kami, ya, dan ampunilah ampunkanlah kalau orang Melayu. Dan ampunilah kami, ya, atas dosa yang akhir dan yang awal. Maksudnya kita nak bersih suci. Oke. Jadi sebelumnya itu baca dulu La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Allahumma hdina bil huda wa zayyinna bit taqwa waghfir lana fil akhirati wal ula. Simpel kan? Satu tapi kita maknai yang lain, terpulanglah nak dapat ini ke nak itu ke. Karena manusia itu banyak mengumpul keinginan kan. Tapi setidaknya kita tengok bagaimana sahabat berdoa. Bayangkan satu minta petunjuk. Maksudnya apa perempuan? Kenapa kita minta petunjuk? Sebab hidup di dunia itu bercampur antara kebaikan dan keburukan. Kalau kita nak jadi ahli surga, tak tahu mana itu baik, mana itu buruk, sedangkan baik buruk itu bercampur, boleh jadi nanti kita akan pandang yang baik itu buruk, yang buruk itu baik. Macam mana namanya surga? Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ketika menghukum Adam alaihissalam dan juga iblis, qulna bitu minha jami'a. Ada dalam surah yang lain juga, ihbita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu. Diturunkannya generasi iblis nanti jadi setan, dan diturunkannya Adam nanti dengan generasi manusia dengan permusuhan yang nyata. Disitulah berlaku percampuran antara baik dan buruk, dan tidak ada yang boleh membimbing kita untuk menilai mana baik, mana buruk. Yang baik kita buat, yang buruk kita tinggalkan, kecuali hidayah dari Allah. So ini yang kita pohon ketika di Arafah. So kita kan haji mabrur, balik pulang tuh buat benda baik ya. Hajinya pakai telekung, pakai tudung, balik ke Malaysia buka hijab. Mana mabrurnya? Tak nampak lagi hidayah tuh. Mananya doa ni tak dibaca atau tak dihayati. Sedangkan di Arafah itu semua doa dimakbulkan jika dilandasi dengan hati dan juga jiwa kita. Serius tak kita nak jadi orang baik? Serius rasa? Namanya juga seperti orang yang baru dilahirkan. Hidayah ini yang perlu kita pohon. Makanya Allah mengatakan, wa manittaba'a hudaya fala yadhillu. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, karena meminta petunjuk, aku bagi petunjuk, lalu dia follow petunjuk itu, dia akan hidup dalam keadaan selamat dari ketersesatan dan akan bahagia ketika di akhirat nanti. Allahu Akbar. Kebahagiaan yang kita nak cari adalah untuk di akhirat. Dunia itu mengasaskan kebahagiaan, akhiratlah tempatnya. Maka kena berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit berenang-renang pandai pun. Itu falsafah itu. Senang itu kemudian, bahagia itu next. Yang ada itu penat-penat dulu ya. Rakit itu penat ya, baru renang tuh agak mudah sedikit. Oke, yang kedua kita minta apa? Minta agar kita ini terhias oleh perhiasan kecantikan, keindahan yang menawan yang disebut dengan takwa. Pernah tak kita menyangka bahwasannya takwa itu perhiasan ke diri kita? Tak usah perhiasan tuh ya kita pakai drush, pakai anting, pakai tudung, ya bajulah secara amnya untuk menjadikan kita indah dengan berbusana yang syar'i. Memang baju zahir itu, pakaian itu perhiasan, tetapi kita nak di sini adalah perhiasan batin. Sebab apa? Sebab kita berjumpa Allah itu kan dengan qalbun salim, dengan hati yang betul-betul selamat daripada unsur apa? Daripada kesyirikan, daripada hawa tadi itu, daripada bid'ah, daripada syahwat, sesuatu yang boleh merosak ibadah kita dengan Allah. Inilah yang kita nak tepikan. Jadi kita menghadap Allah itu kan dengan hati kita. So paling tidak bila kita lihat dalam surah Al-Hajj, hati yang dimaksud itu hati yang bertakwa dan juga ada namanya jiwa yang bertakwa. So kita ingin Allah hiasi kita itu dengan ketakwaan, bukan dengan selainnya. Ini cuma preview, ini gambaran.
Kalau perempuan terasa ustazah nampak cantik yang menutup aurat, inilah maksud yang Allah katakan di dalam itu ada perhiasan yang kamu tak nampak, yang kamu perlukan. Apakah itu? Takwa. Jadi kecantikan diperlukan, ya, keindahan diperlukan. Tapi yang buat kita cantik dan indah adalah takwa. Sekarang saya tanya, takwa itu apa, perempuan dan tuan-tuan? Melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Tapi sering tak kita terbalik, melaksanakan perintah manusia dan meninggalkan larangan manusia, dan lainnya apa kata manusia nanti. Bahaya nih. Mau haji nih, kita nak tunjuk kepada Allah qalbun salim kita, ketakwaan di sini. Namanya nak jumpa Allah. Tak kala kita nak kotor menghadapnya, mestilah bersih kan? Menghadap Allah. Jangan itu. Kita sholat pun kena wuduk. Dan bila wuduk itu hikmahnya apa? Bukan cuma kesegaran tubuh badan kita, tapi dosa tangan kita, kaki kita, mata kita, lisan kita, semuanya kan diusap itu. Allah nak kita dalam keadaan bersih bila berjumpa Allah. Maka kita menjadikan air wudhu itu sebagai syarat untuk salat. Salat itu apa? Perjumpaan kita dengan Allah dalam keseharian. Tapi yang paling besar adalah ketika kita pergi haji. Oke, minta takwa kepada Allah, ya, supaya menghiasi diri kita. Yang ketiga, waghfir lana fil akhirati wal ula. Kita minta kepada Allah agar maghfirahnya itu, ya, mengalir pada diri kita, sehingga kita tidak menjadi orang yang terhina, tapi orang yang mulia. Sebab kalau Allah itu mencucurkan maghfirah, maknanya Allah itu menutupi segala aib kekurangan kita, sehingga kita tidak tersiksa. Ada yang mengatakan fil akhirat, ya di akhirat, wal ula di dunia. Sebab kita ini di dunia minta maghfirahnya Allah. Ini maghfirah juga ya nih, yasin maghfirah nih. Di dunia kita minta maghfirah, dan ketika kita di akhirat itu pun masih minta maghfirah. Buktinya apa? Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Itu kan bacaan orang mukmin ketika di akhirat. Ya Allah, sempurnakan cahaya kami supaya boleh melintasi sirat dan tidak padam. Waghfir lana, jangan hinakan kami ya Allah dengan Engkau menjatuhkan kami ke neraka yang di bawah jahanam itu. Jadi maghfirah di dunia wal ula, dan maghfirah di akhirat. Dua-dua kita pohon. Di dunia dipadamkan dosanya, di akhirat diselamatkan daripada api neraka. Ini tujuan haji. Bukan nak bawa gelar pulang-pulang Haji Sarbaini, Haja Sabrina. Nanti kalau 2 kali haji macam mana? Haja Sabrina. Kita berdua ya. Jadi ketika kita minta petunjuk itu kena kita apply dalam ketakwaan. Ini praktis petunjuk. Laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah ketika kita sudah nampak mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk. Yang buruk kita tinggalkan larangan Allah. Yang baik itu perintah Allah, laksanakan perintah Allah. Itulah takwa. Dengan ketakwaan inilah kita minta segala dosa-dosa kita dipadamkan oleh Allah, dan kelak di akhirat kita diselamatkan dari panasnya api neraka. Tidak mulia ke doa ini? Tak nak baca ke doa ini? Yang lain-lain tuh bacalah nak doa. Ada orang di Arafah juga nak jodoh juga. Selepas itu datang juga jodoh itu. Ada juga. Ya terpulang. Ya, karena doanya itu dimakbulkan. Maka sekali lagi, doa itu permintaan kita, mulakan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena doa yang ditolak itu sebetulnya adalah doa yang tidak dilandasi oleh keyakinan kita terhadap Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang kita sembah. Maka adabnya adalah baca dulu pengakuan kita
La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma hdina bil huda wa zayyinna bit taqwa wa ghfir lana bil akhirati wal ula. Apa saya bukan nak mengajar banyak doa di sini kan? Yang lain saya sendirilah. Cuma at least saya dah cuba bantulah. Ini adalah doa yang dibaca oleh sahabat yang paling hebat dalam keilmuan. Dialah Abdullah bin Umar. Pusingkan kat sini, tuan. Okey, baik. Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian. Setidaknya kita akhirnya memahami betapa ketika Rasulullah mengatakan Al-Hajju Arafah, haji itu Arafah, bermakna disitulah kita sedang berhadapan dengan Tuhan kita. Maka humblekan diri, rendahkan serendah-rendahnya, ya. Khusyukkan hati. Pohonlah kepada Allah apa yang terbaik untuk urusan dunia akhirat kita. Terlebih lagi, mohonlah agar diselamatkan oleh Allah dari panasnya api neraka. Kalau ingin merasakan padang mahsyar, rasakanlah suasananya itu ketika Anda semua pergi haji. Usaplah peluh yang ada itu dengan hati dan jiwa yang memaknai. Ya. Rasakanlah kesakitan kaki dan kepenatannya itu dengan hati dan jiwa yang memaknai. Perbanyakkan ucapan-ucapan yang menunjukkan ketundukan kita, kepatuhan kita, keikhlasan kita, bahwa kita hanya mencari ridha Allah Ta'ala. Apapun yang terjadi, itulah yang Allah kehendaki. Apapun yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Dan yang terjadi itu pasti yang baik untuk manusia. Jangan pernah ucapkan kalau. Maknanya kalau sudah cakap, jangan ucapkan kalau. Follow dari sekarang, jangan pakai kalau. Kalau kan aku tak haji, mungkin terlebih baik bagiku daripada haji ternyata begini pengurusannya. Contoh. Sebab apa? Kita telah menafikan takdir yang Allah tetapkan kat kita bahwa kita haji dengan susah payah. Jangan ucapkan kalaulah tak buat begitu, sebab kita dah menafikan hikmah Allah, menafikan takdir yang Allah tetapkan untuk kita. Kita hanya diminta untuk memaknai setiap keadaan walaupun jiwa kita tak suka. Saya itu lakukan pujukan-pujukan hati dan jiwa terus menerus selama kita beribadah kepada Allah. Jangan berharap orang lain faham kita, karena semua sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri untuk memabrurkan haji mereka. Travel, staff, kru hanya menjayakan bagaimana manasik itu berjalan dengan baik. Tetapi untuk memaknai, memaniskan perjalanan, itu tugas puan-puan dan tuan-tuan sekalian. Tuan suka kopi ke tak? Suka kopi ke tak? Kopi sahaja tak ada apa-apanya, just kopi dan pahit. Suka? Betul, suka. Kopi sahaja. Bagaimana kalau Tuhan saya bagi secangkir kopi, just kopi? Bagaimana Tuhan ingin merasakan nikmatnya kopi? Apakah Tuhan akan mengambil sesudu kecil, ya, sudu teh itu, sudu gula itu untuk dicampurkan supaya terasa nikmat? Betul tak? Kenapa kalau kita pergi hotel-hotel tuh ada kopi mesti ada satu bungkus untuk gula, sugar untuk kopi? Itu satu falsafah bahwa ketika Anda diberi kopi, pandai-pandai untuk menjadikan kopi itu manis dan nikmat untuk diminum. Anda diberi takdir oleh Tuhan, jangan keluhkan takdir. Bagaimana nak memaknai takdir itu supaya jadi manis ketika di sana? Tugasnya adalah Anda memberikan gula ketika di sana, supaya ketika minum itu dihirup itu, alhamdulillah, karena Anda telah yang memberi manisnya pada kopi itu. Itu tugas kita semuanya. Dan yang boleh memaniskan situasi adalah ilmu dan hikmah yang sudah kita dapatkan selama kita dalam
kehidupan sebelum kita berjumpa Allah. Di mana? Di Arafah. Katanya kalau jumpa Allah nak macam-macam tuh. Pernah dijemput raja, pernah macam-macam dengan raja. Taknya nak tepuk begini kadang gatal pun antara iya ke tak iya kan. So ini di depan Tuhan kita, Tuhanlah dengan kuasanya memperlakukan kita berada dekat Arafah dengan segala apapun perasaan, kesakitan, kepenatan. Maka puan dan tuan-tuan, kalau misalnya dapat bisa nanti bersyukurlah kepada Allah. Ramai orang berkehendak nak pergi haji, termasuk yang menyampaikan di depan ini nak mengulang haji. Macam tak kena je haji dulu tu. Haji muda-muda tergesa-gesa. Bayangkan 21 tahun haji. Taunya apa? Manasik je lah. Marah, ya marah kat sana. Mana pernah saya bagi sudu dekat kopi? Tak pernah kan? Marah saya dekat sana. Tak puas mengeluh, marah ke abang. Abang ni begini. Bapak dengan abang. Kata comel je lah, tapi saya maknai. Haji itu manasik aja. Waktunya lepas jamarat, jom lepas jamarat. Dah lepas. Jom kita balik ke Masjidil Haram, kita buat tawaf. Tawaf. Ada orang nak gosip, jom ikut gosip. Ada sekarang suami isteri marah, jom jadi penonton. Memang dahsyat betul dulu haji muda itu. Makanya syukur kalau haji tua ini, tapi tua yang ada hikmah lah kan. Dan tua-tua tak ada hikmah, tak ada ilmu lagi teruk mengeluhnya kat sana karena sudah pengalaman dalam segala keluhan. Oke, jadi itu maknai ini sebagai satu perjalanan suci yang akan mengembalikan kita sebagai anak yang baru lahir kembali fitrah, dan ini dibenci oleh iblis. Jadi saya tutup dengan satu ini ya, riwayat. Jadi ketika Nabi itu wukuf di Arafah, Nabi itu berdoa kepada Allah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Dia doa begini, ya Allah, ampunkanlah semua dosa-dosa umatku. Lalu Allah menjawab, aku telah mengampunkan aku telah mengampunkan umatmu wahai Muhammad kecuali yang zalim. Lalu Nabi menyusul lagi doanya, ya Allah, sekiranya engkau memasukkan syurga orang yang telah dizalimi dan memaafkan yang menzalimi, ya Allah. Pandai Nabi yang memujuk Tuhan dia untuk kita. Apa kata Allah? Aku makbulkan permintaanmu. Yang zalim aku maafkan, tetapi yang dizalimi aku masukkan surga. Dua-duanya dapat nikmatnya. Lalu Nabi pergi. Selepas itu, karena doanya kan di Arafah kan petang ya. Lalu Nabi pergi menuju ke Muzdalifah. Untuk apa? Untuk mabit ya. Ketika di Muzdalifah itu Nabi tersenyum. Sahabat heran, wahai Nabi, tidak sepatutnya engkau bergembira dan tersenyum ketika engkau berada dalam suasana seperti ini di Muzdalifah. Itu tak lumrah gitu ya. Ada apa Nabi? Mesti ada something nih, sehingga tidak seperti biasa yang kau pastikan khudu, khusyuk, ketakutan, humble, menangis gitu kan. Kenapa Nabi gembira dan tersenyum? Apa kata Nabi? Wahai sahabatku, aku melihat iblis berkata dengan celaan membinasakan dirinya, binasa aku, celaka aku, karena doa Muhammad dimakbulkan Tuhan. Dan susah payah iblis nak buat orang zalim, tak taunya dimaafkan oleh Tuhan. Dan susah payah orang terzalimi ini tuntut dan klaim, tak taunya digantikan surga. Makanya kalau sudah tak dapat nikmat di sana, merasa dizalimi, jangan tuntut balik ketika pulang, karena sudah dapat gantinya daripada doa Nabi, dapat surga. Kalau kita klaim balik, tak dapat.
sudah Allah tetapkan kita tetamu Allah, so kita ready. Kita nak kata, kenapa sampai berlaku seperti ini kat kami? Oh, ini pasal travel. Siapa yang buat travel itu diizinkan begitu? Allah. Bayangkan ketika Rasulullah meminta ke kita, meminta kepada Allah, ya Allah, yang dizalimi tolong kau gantikan dengan surga, yang menzalimi bila dia sudah kau maafkan dia, dapat dua-duanya. Kalau ditanya nak dizalimi ke yang menzalimi? Yang dizalimi. Sebab apa? Tahu rewardnya, surga. Dapat syurga dan memaafkan yang dizalimi itu, memaafkan yang menzalimi itu. Yang menzalimi cuma dapat kelulusan, yaitu terlepas daripada dosa. Itu saja. Pasal ada orang menzalimi, dapat syurga kita. Coba kalau tak ada orang zalimi kita. Itulah hikmah yang kita tak tahu ketika haji dan umrah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berdoa semoga ada yang menzalimiku. Jangan doa begitu. Ya, apapun yang Allah takdirkan kita terima begitulah. Tapi jangan minta musibah macamlah kita nanti mampu buat kat sana memaafkan kan. Jadi sekarang tu minta kepada Allah yang tadi itu. Ya, bertakwa itu contohnya adalah memaafkan orang yang berbuat salah. Itu takwa kan, itu perintah Allah, khudil afwa, maafkan. Begitu sahabat-sahabat semuanya. Jadi sebetulnya kita haji ini bukan cari gelar, nak memperbaiki diri kita sebelum kita berangkat ke sana, buat persediaan. Apakah itu kematangan jiwa dalam menghadapi segala situasi yang kita tak boleh tahu kat sana ada apa. Makanya ada yang mati dekat terowongan Mina, makanya ada yang meninggal ketika tawaf, ada yang meninggal ketika dekat pesawat. Kita tak tahu apakah kita masuk dalam list itu. Karena itu sucikan diri sebelum kita berangkat. Nah, itulah yang diambil oleh Yayasan Maghfirah ini, Travel Maghfirah ini saya mengisi untuk paling tidak mudah lah. Dan saya ya bagi tahu, saya menulis satu buku namanya Hilang Kegelisahanku. Maksudnya kita nak tenang selama dalam berjalan di jalan Allah ini. Banyak lika-liku yang kita hadapi. So, dalam buku ini banyak sangat contoh-contoh ayat pujukan. Dan ada seorang sahabat, dia bawa buku ini ketika dia haji bersama suami dia. So dia gunakanlah nak pujuk diri, baca buku ini apa agaknya ya, hikmahnya. Okey, masalah kesabaran, nak sabar ni macam mana, bagaimana memujuk, ada. So dia akan pujuk contoh ya tentang kesabaran. Saya akan uraikan. Ada macam satu dialog antara kita dengan jiwa kita. Nak sabarkan kadang-kadang nak pujuk diri, betul tak puan-puan, tuan-tuan? Kita diberi kemampuan oleh Allah nak pujuk diri kita. Tetapi ketika kita memujuk diri kita, mesti kita kena ada pemikiran atau ilmu atau hikmah yang betul, yang berasal daripada Al-Quran. So, saya ada buku inilah. Kalau sesiapa misalnya yang berminat untuk membawa buku ini sebagai peneman ketika safar haji ini, karena saya tahu mungkin Maghfirah tidak ada konselornya ataupun psikologisnya atau sekreterinya yang akan mengiringi. Jadikan ini sebagai mungkin peneman lah. Yaskin dah baca buku ini. So ada beberapa sahabat yang memanfaatkan buku ini ketika umrah dan ketika haji. Saya tak boleh nak ikut trip puan-puan dan tuan-tuan sekalian. Ya, saya hanya mampu untuk mengisi di sini saja dalam 2 kali itu. Dan alhamdulillah hari ini saya diizinkan karena visa belum dapat ya. Jadi masih lagi saya pilih mengisi. Saya berdoa kepada Allah, semoga dengan kesediaan seperti ini Allah akhirnya melorongkan sahabat-sahabat sekalian untuk menjadi tetamu Allah dan menghadap Allah ketika wukuf di Arafah nanti. Wallahu a'lam. Ada soalan puan? Amin amin ya rabbal alamin. Ada soalan? Tak ada ya? Macam dah jelas ya? Macam jelas. Alhamdulillah. Kalau jelas tu saya suka lah. Maknanya merespon dengan segenap hati. Ya, tidak ada lagi sesuatu yang confused ya. Yang mana saya sudah menjelaskan, insya Allah settle dah. Tinggal pengisian jiwa inilah yang saya akan masukkan. Baik, itu saja. Siapa yang nak buku ini nanti boleh berhubung kepada Ustadz Abu Ilkiyah ataupun Aini Said. Dan beliau juga termasuk murid saya yang belajar bersama saya. Banyak juga perubahan-perubahan ya yang beliau sampaikan kepada saya ketika belajar Al-Quran itu untuk memperbaiki dirinya sendiri dan juga keluarganya. Wallahu a'lam.
Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah. Ini nak live lagi ke dekat Facebook Ustazah? Okey, baik. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan tuan-tuan perempuan, ini sedikitlah orang kata teaser yang mana insya-Allah ke depan kita akan pergi. Yang penting kena doa lah dapat visa dulu kan.